Halo, selamat siang rekan-rekan audio pelanggan West Hi-Fi dimanapun Anda berada. Nah, ini adalah saat pertama kalinya West Hi-Fi mereview speaker dari negeri timur ya, belahan dunia timur buatan Jepang. Ya, kenapa saya tertarik mereview ini? Ya, karena saya ingin membuktikan gitu, ingin memastikan apakah Jepang ini bisa membuat speaker yang baik. Ya, padahal kan kalau dilihat dari teknologinya yang nggak tinggi-tinggi amat kalau audio gini ya, beda dengan teknologi luar angkasa gitu. Nah, itu pembukaannya. Speaker ini mereknya adalah Technics. Technics dulu ya di jajaran produk Jepang mungkin yang paling yang paling berani gitu, untuk salah satu merek yang paling berani untuk memproduksi secara massal produk high end mereka ya. Nah, mereknya adalah Technics, tipenya kalau nggak salah ini tipe yang tinggi, yaitu SB7070. Dia 4-way woofernya 14 inci, 14 lebih sedikit. Mid bassnya itu 6 incian, mid range-nya itu 4 inci, dan tweeternya 1 inci. Ya, 4-way, dan crossovernya dikemas di kotak mid range dan mid bass ya, di situ crossovernya. Nah, saya pengen buktikan bahwa Jepang adalah pabrikan yang berorientasi kepada market ya. Jadi apa keinginan market dia akan bikin. Nah, market low end dia memang konsentrasi di sana. Market middle, kelas menengah pun mereka produksi. Nah, dan untuk kelas atasnya pun mereka produksi, yaitu speaker ini. Speaker yang 4-way ini SB7070, dan mereka sebelum membuat pasti mereka riset dulu karakter daripada customer di segmen high end itu seperti apa. Nah, baru mereka akan bikin berdasarkan permintaan pasar ya. Itu yang namanya apa tadi, market oriented ya. Nah, keunikan dari speaker ini adalah dia phase linear ya. Phase linear itu apa? Jadi dia meminimalisir kesalahan fasa ya. Jadi fasanya dibikin linear. Nah, biasa kesalahan fasa ini terjadi apabila woofer, middle, tweeter, dan mid bass itu dipasang di satu papan yang rata ya. Jadi pada saat nyampe ke telinga itu tidak berbarengan. Nah, dengan teknik phase linear ini, posisi woofer di depan, mid bass agak ke belakang, mid range lebih ke belakang lagi, dan tweeter paling belakang. Sehingga diharapkan dengan sistem ini, suara itu dari 4 frekuensi ini, dari 4 driver ini akan sampai di telinga kita dengan waktu yang bersamaan. Jadi nggak ada kesalahan fasa di sana. Analogi yang paling simple adalah mereka ini dengan sistem ini mengejar suara speaker full range ya, di mana voice coil-nya ada di satu titik yang sama. Nah, ini keunggulannya dari speaker Technics SB2020 ini, itu di atas covernya ya. Nah, sekelumit tentang kapan launchnya speaker ini. Speaker ini launchnya tahun 70-an ya, 75 sampai 78. 75 sampai 78, bahkan dia lebih dulu dari CAF 105 buatan England yang sama-sama pakai sistem phase linear ya. Dia lebih duluan. Nah, mungkin ya
mungkin pada saat teknik launching ini yang menjadi acuan di pasar adalah sebagai apa itu sebagai direct kompetitornya adalah JBL L300. Ya, JBL L300 woofernya lebih besar, dia lebih pendek boxnya, woofernya lebih besar 15 inci, mid range tweeter, jadi dia 3-way bukan 4-way. Nah, Jepang selalu begitu, dia bikin overspec agar bisa menjadi pilihan bagi masyarakat karena mereka sadar bahwa JBL pada saat itu adalah direct competitor yang hampir mustahil untuk disaingi ya, karena popularity dari brandnya udah sangat melekat di benak masyarakat. Nah, jadi teknik harus menambahkan spek-spek yang tidak ada di JBL. Nah, JBL L300 itu 3-way, nah dia bikin 4-way. Nah, teknik ini pace linear, L300 juga sama pace linear, tapi dia tidak memberi kotak-kotak, memisahkan driver dengan kotak-kotak tertentu untuk mundur letaknya, ya. Tapi dia hanya memiringkan front baffle-nya dimiringkan ya sama aja, tujuannya untuk mengejar fasa yang linier gitu ya. Nah, ini pada saat itu ditujukan untuk berkompetisi dengan L300-nya, L300 Summit dari JBL ya. Nah, senang sekali saya bisa dapatkan unitnya walaupun tidak perfect karena tahun 75 udah berapa puluh tahun yang lalu, dan kalau barangnya kecil mungkin masih bisa mendapatkan barang yang istimewa sekali ya tanpa cacat. Tapi kalau udah barangnya besar begini rata-rata sudah adalah cacat. Tapi yang inti yang paling penting adalah apa? Bahwa driver ini semuanya masih original ya. Ada sedikit perbaikan dari wiringnya karena ada satu wiring dari mid bass ini yang kebalik pasang. Mungkin pada waktu repair dari mid bass ini ada ganti busa mid bass yang ini. Nah, masang kembali speaker ini wiringnya polarity wiringnya itu terbalik. Ya, itu saya sudah telusuri semua dari Twitter, mid range, mid bass, woofer itu udah saya cek semua dan semua sekarang sudah top condition ya. Dan sudah benar suaranya gitu. Yuk kita dengarkan suara dari teknik ini. Selamat mendengarkan. Some preacher on TV, folks to tell me how I've got so far. I just need you, I need you to want me, I want you to love me the way I love you. Oh, for a friend you can count on. Itu sekelumit dari review suara dan teknis daripada speaker teknik ini tipe SB7070. Nah, kesimpulan yang saya bisa tarik adalah apa? Kalau Jepang pun bisa memproduksi speaker baik.
Ya, jadi mereka market oriented, mereka melihat segmen pasar yang akan mereka masuki dan mereka memproduksi speaker dengan sesuai keinginan market di pasar tersebut. Dan suaranya ini cukup baik, menurut saya baik ya. Frekuensinya sangat lengkap, dinamikanya bagus sekali. Tapi jangan terkecoh. Ini speknya kalau dilihat itu sensitivity-nya 93 dB. Ya, jadi jangan berpatokan ke sensitivity aja. Ini tidak bisa di-drive oleh single ended. Ya, walaupun sensitivity-nya tinggi karena dia ada power requirement-nya mulai dari 120 watt sampai 180 watt. Jadi nggak akan bisa. Ya, berilah power yang cocok untuk speaker ini ya. Nah, mengenai karakter dengan speaker Eropa bagaimana? Ya, jadi karakter dengan speaker Eropa sangat berbeda. Ya, kalau Eropa itu mid range-nya itu sudah tidak diragukan lagi. Mid range-nya sangat clear dan clarity. Ya. Nah, mid range itu sangat penting untuk Eropa. Ya, jadi mereka menciptakan mid range itu dengan clarity mungkin, seclean mungkin, ya, sedetail mungkin, sebersih mungkin. Ya, nah cara menikmati teknik ini pun berbeda dengan cara menikmati speaker dari England. Nah, cara menikmatinya adalah kita tidak usah konsentrasi di clarity dari mid range-nya. Ya, tapi kita nikmati saja tata panggungnya, dinamika suaranya, ya, dan itu kita akan bahagia gitu dengar speaker ini ya. Tata panggungnya dan suara live-nya ya, jadi berbeda. Mungkin ini kalau saya tambahkan tone control atau saya tambahkan equalizer, mungkin ini akan lebih baik suaranya karena pada saat itu dominan sekali peranan equalisasi itu ya, karena sourcingnya yang masih belum secanggih sekarang, masih tape deck yang banyak noise gitu, yang apa itu ya banyak noise dan lain-lain ya. Oke. Sekian review dari saya mengenai teknik SB7070 ini. Semoga bermanfaat bagi pelanggan West Hi-Fi dan Audiopia sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam audio dari West Hi-Fi. Selamat sore.